Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan kali ini kita semua dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu membersamai kami dalam hal pengembangan diri, termasuk dalam kegiatan CMP ini. Tidak lupa kepada rekan-rekan guru sekalian yang selalu terlibat ataupun berkolaborasi dengan saya, terutama pengembangan diri yang tujuan akhirnya dapat mengembangkan sekolah kita tercinta ini. Salawat wassalam semoga tercurahkan kepada dunia alam, yakni Habibullah wa Nabiyullah wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya yang memohon syafaat di yaumul akhir. Amin. Nah, para bapak, para ibu sekalian, di sini saya akan mendefinisikan budaya positif. Ini bentuk aksi nyata dalam modul 1.4 yang insya Allah saya akan membersamai Bapak Ibu guru untuk bagaimana sih budaya positif itu seperti apa, nanti akan kita bahas. Nah, juga saya Hermawan dari CPP Angkatan 11 SD Kalimanggis, Kecamatan Lodaya, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, supaya lebih mengefektifkan waktu, kita buka acara diseminasi ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana konsep inti budaya positif. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, di antaranya yang pertama disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan, kemudian posisi kontrol dulu, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas dalam kegiatan diseminasi ini. Sebelumnya saya akan bertanya, mungkin terlintas di benak kita kalau mendengar budaya positif, kira-kira yang terlintas di benak kita apa? Ya, ada budaya baik, ada hal-hal yang baik, betul lagi kebiasaan baik. Terus salah satu contoh yang selalu kita dengarkan terhadap murid-murid kita diantaranya 5S. Nah, budaya baik tersebut itu harus ditanamkan terhadap anak didik kita supaya anak didik kita memiliki fondasi yang kuat. Ya. Nah, selanjutnya terkait dalam budaya positif, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pasti dalam pembelajaran kita mengenal yang namanya teacher center ataupun student center. Paham teacher center seperti apa? Berpusat pada guru. Kalau student center berpusat pada guru. Nah, menurut Bapak ataupun Ibu sekalian, yang mana sih yang paling efektif untuk pembelajaran sekarang? Ya, student center. Nah, betul sekali, karena di sini dalam pembelajaran dengan paradigma baru
bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ujung-ujungnya kita semua itu dalam pembelajaran berpihak pada murid yang pada akhirnya kita tahu tujuan pendidikan yang akan kita capai sesuai dengan pemikiran kinerja dewasa yaitu menjadi profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Di antaranya pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira kita sudah dilaksanakan belum? Sudah. Salah satu contohnya apa? Sholat duha, banyak sekali ya. Jadi dari situ kita memberikan sebuah fondasi terhadap anak didik kita. Jadi kita itu mencoba untuk membiasakan kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan baik itu mudah-mudahan si anak itu jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi biasa dan jadi kebiasaan. Nah, itu yang diharapkan kita sebagai pendidik terhadap diri kita. Nah, kemudian dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, maksudnya bagaimana berkebinekaan global? Jadi berkebinekaan global itu berhubungan, jadi tidak memandang bahwa saling menghargai, jangan ada kasta. Jadi semua sama. Iya, semua itu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Nah, kemudian dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Banyak ya kegiatan bergotong royong. Salah satu contohnya apa? Kerjasama, piket. Itu juga salah satu dimensi profil pelajaran yang Pancasila. Kemudian kreatif. Nah, kreatif. Anak itu dituntut dalam pembelajaran dengan paradigma baru itu dituntut kreatif. Kita sebagai guru harus bisa menuntut. Ya, kita sebagai guru harus bisa menuntut murid kita. Yang terakhir yaitu bernalar kritis. Jadi dalam pembelajaran kita bisa melakukan dengan cara PBL, pembelajaran berbasis learning atau pembelajaran berbasis masalahnya. Jadi kita itu dalam pembelajaran, dalam kegiatan persepsi kita tunjukkan dulu masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan itu dapat memicu bernalar kritis anak didik kita. Nah, bersemangat, semangat. Seperti biasa, kalau di program pelajaran Pancasila selalu ditemukan ada nyanyiannya. Yuk kita bernyanyi dulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Untuk selanjutnya, ada posisi kita itu sebagai kontrol. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol.
Barangkali ada yang mau miskonsepsi itu seperti apa? Tidak tahu. Jadi pandangan yang salah tentang kontrol kita. Yang pertama itu apa? Ilusi guru mengontrol murid atau ilusi guru mengontrol siswa. Nah, jadi bagaimana sih caranya ataupun apa sih yang dikontrol? Misalkan kalau murid, apakah dengan kita memberikan contoh yang baik murid akan mengikuti? Kan tidak tahu ya. Nah, dari situ, dari ilusi itu kan cuma ilusi, jadi cuma hayalan semata ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi mindset kita itu kalau memberikan kontrol, kalau memberikan gambaran perbuatan positif akan bermanfaat bagi siswa, ya belum tentu apakah akan tertanam atau tidak. Nah, kemudian lagi ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Nah, itu juga ilusi. Jadi cuma hayalan. Jadi semata-mata tidak apa ya? Jadi tidak mengenal apakah murid kita itu dengan diberikannya rasa bersalah akan berubah, tapi kan tidak. Ya, itu cuma sebatas ilusi. Nah, kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, salah satunya kita sebagai guru ataupun orang tua. Apakah orang tua berhak untuk memaksa? Tidak ya, itu kan hanya ilusi. Misalkan kalau guru memberitahu kepada muridnya jangan sampai kesiangan, itu kan sebagai kontrol ya, tapi ada kan yang kesiangannya. Jadi itu tidak ada motivasi dari diri siswa. Nah, selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus responnya, terus teori kontrol atau pilihannya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, seperti kita mengajar. Jadi murid itu seolah kita memaksa, ya, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu, kamu harus dulu ini dan kamu harus terus itu. Sedangkan kalau menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalkan kita harus tahu dulu karakter siswa itu. Mungkin kalau dia itu tidak mau belajar matematika, tapi yang dia sukai adalah pelajaran olahraga. Jadi kita itu harus bisa memfasilitasinya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan bisa contohnya seperti ini. Kalau guru di kelas banyak yang lari-lari ataupun si etamah jadi cicing di kelas teh, itu kalau menurut stimulus respon itu merupakan kesalahan. Beda lagi kalau menurut teori kontrol atau pilihan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita itu harus bijak dalam menyikapi semua permasalahan yang ada di kelas. Mungkin yang sekarang dari itu orientasinya ke olahraga. Nah, dari situ kita harus peka, harus pandai untuk membaca murid. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Jadi seolah-olah kita itu ada tekanannya. Beda lagi dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalkan kalau kita sebagai guru, kita punya atasan. Atasan itu misalkan kalau kita hanya stimulus respon,
kita itu terlihat baik kalau ada atasan. Misalkan kalau kita pulangnya biasanya jam 2 karena ada atasan, dan kemungkinan kalau hanya stimulus respon, kalau ada atasan jam 11 juga bisa pulang. Nah, beda lagi kalau kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri adalah Anda sendiri. Jadi akan tertanam teori kontrol itu di diri kita masing-masing. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalkan kalau stimulus respon kita itu biasa dalam pembelajaran menjaga anak, membujuk, ya. Kalau gitu gagal, anak itu bisa dihukumnya seperti itu. Nah, bedanya kalau dari kontrol. Teori kontrol itu berpadu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dari itu dari dulu lalunya kenapa bisa seperti ini, terus maunya apa, jadi harus begitu. Kemudian di stimulus respon ada model berpikir menangkal. Kalau teori kontrol pilihannya model berpikir menang-menang. Nah, di sini jelas bahwa orang yang berpikir menangkal itu seolah-olah anak itu merasa, misalnya saya mendapat nilai kecil dari matematika, tapi nilai olahraganya misalkan besar. Nah, jadi kita tidak boleh menghukum murid dengan misalnya kamu kenapa begini. Nah, kalau menurut teori kontrol, model berpikir itu menang-menang misalkan. Nah, jadi menang-menang itu lebih kepada murid itu kita sebagai guru menuntun ke misalkan olahraganya, kemudian disiplin positif. Nah, dari itu kita harus bisa menerapkan disiplin positif. Di sini ada penjelasan bahwa dalam diri kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin seperti biasa di sekolah pasti ada peraturannya. Itu merupakan disiplin bukan? Merupakan disiplin. Tapi disiplin itu hanya tidak membuat ketidaknyamanan siswa, karena belum ada unsur intrinsik yang ada pada diri siswa. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif itu disiplin diri, yaitu seseorang untuk mengontrol perilaku dengan kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi kita rasa itu mungkin kita itu bisa kan biasa ya, tapi lebih baiknya menumbuhkan disiplin pada siswa itu sehingga tumbuh dari dalam diri siswa sendiri. Nah, kemudian kita sebagai pendidik tujuannya yaitu menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, sampai sini dapat dipahami? Bisa. Selanjutnya, bagaimana sih cara pendekatan disiplin positif? Nah, di sini ada salah satu cara langsung tetapi tekan diri cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap anak didik kita. Jadi dari kecil anak itu misalkan kita mencoba menerapkan disiplin, biasakan bangun
ya mandi seperti itu, ke sekolah tidak terlambat. Nah, di sini ada pendekatan-pendekatannya. Yang pertama merupakan kemampuan individu untuk membina atau menjadi peserta secara individual ataupun secara kelompok. Kemudian pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kebijakan sekolah. Ya, ini merupakan kalau kebijakan sekolah itu lebih ke disiplin secara ekstrinsik ya. Jadi dari luar, yaitu tumbuhnya peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian nilai-nilai yang diharapkan, nilai-nilai pendidikan dari perlakuan disiplin secara universal, yaitu diantaranya sifat-sifat positif manusia yang tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Kemudian nilai yang disepakati bersama, pastinya salah satunya toleransi, terus apa lagi? Saling menghargai, tolong menolong, ya itu kan nilai yang disepakati bersama, tidak paku pada suku, agama maupun latar belakang, itu pasti. Jadi kita mengharapkan anak didik kita itu seperti itu. Nah, yang paling selalu ditemukan yaitu contoh profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkeminatan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, cara mendisiplinkan siswa itu tadi sudah dibahas. Nah, ini bagaimana cara kita benar-benar memotivasi perilaku manusia. Ada motivasi secara eksternal, ada juga motivasi secara internal. Kalau motivasi secara eksternal itu dari luar atau dari dalam? Dari luar. Yaitu diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lagi untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, itu motivasi eksternal. Biasanya murid itu dibiasakan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Ya. Apakah itu dapat menumbuhkan disiplin positif terhadap siswa? Ya, bisa, tapi belum tentu. Ya. Yang kita tanamkan itu yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita itu harus bisa menanamkan terhadap siswa, kita itu pelajar, jadi harus dia belajar. Kita itu anak terpelajar, dan misalkan jam masuk sekolah itu jam 7, jadi tertanam di diri siswa bahwa kita itu sebagai pelajar yang harus menaati peraturan, misalkan, tapi tidak misalkan baik yang dibuka sekolah sini dihukum, sini saya sini jalan dihubungi. Jangan sampai siswa itu mendapatkan pola pikirnya seperti itu, tapi harus muncul kesadaran dari diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ki Haji Dewan Tahan selalu kalau dalam wudhu selalu ada yang dipakai yaitu motivasi internal. Motivasi internal itu tidak hanya kita tanamkan kepada murid, tapi kita sendiri juga harus ada motivasi internal juga. Ya. Nah, di sini motivasi internal itu menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Menurut Ki Haji Dewan Tahan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah
akan tetapi juga cakap buat memberikan diri sendiri. Jadi jelasnya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kira-kira di kita, kira-kira ada orang dewasa, tapi seharusnya itu kita sadar diri. Nah, selanjutnya ada konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Ini semua adalah tentang disiplin. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal dalam ada hukuman. Hukuman tentunya pertama meyakinkan, ya. Kalau tidak meyakinkan secara fisik, pasti meyakinkan secara psikologisnya. Jadi misalkan kita membuat siswa, mungkin secara fisik itu tidak sakit ya, tapi secara psikologis sanksi itu konsep disiplin yang salah. Misalkan ada siswa yang kesiangan, kemudian ada siswa yang tidak bisa tulis, terus kita itu membentak. Nah, itu kalau menurut teori, menurut yang ada itu konsep disiplin yang gagal, ya. Jadi jangan kita sebagai guru jangan berbuat hal seperti itu. Terus tentunya akan membuat tidak nyaman. Terus murid merasa takut, disarikan baik. Terus ada lagi murid menyembunyikan kesalahan. Nah, mungkin baik jadi memaafkan si hukum soal kalau menyerah atau tidak ada PR. Nah, jadi konsep disiplin seperti itu gagal. Menurut dia ada dewan ya, menurut dia juga kan seperti itu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Jadi motivasi belajarnya juga jadi berkurang. Terus tidak hanya hukuman, konsep disiplin dengan identitas gagal itu juga berlaku untuk penghargaan. Tidak efektif pertama. Yang kedua, merusak hubungan sifat diri. Sebenarnya ada tradisinya kalau dalam pembelajaran. Kalau menurut pelajaran dewasa itu merupakan disiplin yang gagal. Kalau hukuman tentunya membuat tidak nyaman. Kalau penghargaan itu merusak hubungan atau memberikan sifat iri terhadap teman-teman yang lainnya. Jadi seolah-olah si rumah kadang-kadang kasih pintar. Jadi masih tawen. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Meskipun pada kenyataannya orang tersebut memang pintar, tapi kita sebagai guru itu harus mengayomi semua murid kita. Terus memandikan kreativitas, ya tentu. Soalnya misalkan anak kelas 4 selalu gitu kalau ikut lomba. Jadi seolah mematikan kreativitas siswa-siswa yang lain. Nah, seharusnya kita sebagai pendidik harus tahu, harus memberikan kesempatan yang sama terhadap anak didik kita. Kemudian ada lagi menghukum dengan sistem ranking. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan kurikulum merdeka dan sudah tidak melakukan sistem ranking. Berhubung saya juga baru tahu kemarin pas belajar CGP, jadi sistem ranking itu tidak efektif, ya. Jadi istilah merampas hak-hak mengadili diri anak seperti itu. Kemudian ada lagi konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi kembaliannya tadi, kalau yang tadi konsep disiplin gagal, yaitu dengan hukuman dan penghargaan. Nah, kalau sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada dua poin diantaranya konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi
penguatan jarak pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus respon. Kemudian lagi murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, kalau konsekuensi itu lebih baik daripada penghukuman apa namanya, penghargaan. Nah, konsekuensi lebih kepada hasil yang dicapai dari kesepakatan seperti itu. Kemudian ada yang lebih baik lagi yaitu restitusi. Ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau kita menghadapi murid yang nakal misalkan, jadi jangan dulu dihukum ataupun diberikan sanksi konsekuensi. Jadi caranya harus memberikan restitusi. Jadi ada tahapan dalam pemberian restitusi, nanti akan kita bahas. Nah, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi anak itu berbuat demikian itu kenapa? Pasti ada alasannya. Selanjutnya ada dari kontrol atau dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, itu yang diharapkan pastinya. Kemudian, nah di sini kita sebagai guru memiliki tindakan. Nah, salah satu di sini ada contoh kasus tindakan guru itu apakah sebagai penghukum atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi tindakan guru itu menyuruh kepada siswa untuk menulis saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Kalau tergantung, iya. Iya. Ini pertanyaan begitu ya. Jadi setelah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat kali. Jadi karena siswa terlambat disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk ke hukuman karena tidak sebelumnya tidak ada kesepakatan. Kalau ada kesempatan itu termasuk ke konsekuensi. Jadi hukuman. Yang kedua, baca berapa? Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kemudian jawab hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman kenapa? Karena murid harus dihukum yang mengelilingi lapangan basket selama 2 kali. Karena sebelumnya tidak ada kesepakatan. Kemudian Walisa yang ketiga, Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena tidak berhubungannya. Kemudian Gurita yang selanjutnya, ya, menggantikan atas tugas teman yang telah diselesaikan. itu konsekuensi. Iya, itu salah satu konsekuensi. Ya jelas menggantikan atas tugas teman yang telah diselesaikan. Terus, Bu Fitri baca. Bersihkan ukuran air di meja tulis kata-kata simbol pada saat belajar. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian bahasan. Murid disuruh untuk
Konsekuensi atau hukuman? Mengenakan statusnya dari sekolah karena tidak mengenakan status kan disatukan konsekuensi. Ya, yang paling jelas setiap sekolah itu kan harus menggunakan sepatu. Berarti awalnya ada kesepakatan. Nah, berarti itu konsekuensi. Itu mah sebagai pertanyaan penjawabnya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lompat basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini berulang. Ini apa? Lari mengelilingi lompat basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bisa menulis konsekuensi. Tergantung, iya. Yang jelas antara hukuman dan konsekuensi, hukuman itu sifatnya spontan. Ya. Kesalahan kemana dihukum? Naon. Kalau konsekuensi jelas, kalau ada kesepakatan atau kalau di sekolah itu ada tata tertibnya. Misalnya kalau dalam siaran harus mengangkat bendera, ya kalau itu tertuang itu dalam kesepakatan itu bisa disebut konsekuensi. Nah, yang paling bagus yaitu kita itu melalui kalau pendekatan disiplin itu melalui pendekatan restitusi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid itu tidak dihukum, tidak diberikan pengadilan ataupun diberikan konsekuensi, tapi kita itu melakukan pendekatan secara restitusi. Di sini ada pengertian restitusi diantaranya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi diantaranya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan biasanya kita kalau ada masalah di kelas misalnya kita selalu memanggil siswa tersebut ya. Pertama itu jangan dulu dihukum, jadi dicari tahu dulu permasalahan kenapa, kok bisa melakukan seperti itu, terus apakah melanggar kesepakatan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan lagi restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap tindakan itu pasti ada sebabnya. Nah, di kegiatan restitusi kita itu mampu untuk mencari tahu penyebabnya dan kita juga dapat mencarikan solusinya. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kalau hukuman itu lebih ke tindakan ya. Jadi bukan untuk perbaikan karakter. Soalnya masalah dari mana konsekuensi atau hukuman akan jadi. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya keluarga komunitas saya terus pas ya ending nama kosong keluar sekali mulai ilmunya. Nah, selanjutnya ada di sini contoh kasus. Misalkan siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini lebih ke posisi kita sebagai guru ya. Apakah menghukum, apakah konsekuensi, apakah restitusi? Nah, ini kita mencoba untuk merefleksikan diri.
Nah, kalau di kelas kita ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Coba kita mencoba untuk merefleksikan diri. Apakah posisi kita itu sebagai penghukum atau hukum, terus konsekuensi apa restitusi? Nah, apakah benar kalau beliau menemukan siswa yang sering tidak mengerjakan PR selalu restitusi? Kadang-kadang ya. Jadi dalam kasus ini, dalam kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, kalau hukuman, guru itu menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Bikin kamu tidak adanya, itu. Misalkan muridnya terjadi PR, dicari mengerjakan PR atau duduk di tanah hormat, katanya nyambung ya. Itu memberikan disiplin yang gagal kalau menurut dihajar dewasa. Yang kedua, konsekuensi. Nah, kalau kita melihat dalam kasus ini, kita itu memberikan konsekuensi terhadap murid karena tidak mengerjakan PR. Jadi tindakan kita itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Ya, berarti harus ada nyambungnya mulai dari permasalahan. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi itu lebih halus. Ada lagi yang lebih halus, yaitu restitusi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas dulu, terus ataupun keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalnya tujuh tuan hormat atau tujuh nyarekan untuk ujuk-ujuk juara dari nyerang selama 3 kali, tapi kalau secara restitusi itu ditanya dulu kenapa kamu tidak mengerjakan. Apakah ada masalah, apakah bagaimana? Jadi tahu dulu prosesnya. Jadi tidak langsung menghukum. Kemudian guru terbuka dan saling menghormati dirinya dan orang lain. Jangan pilih jalan kia budak teh terjadi bicarakan itu kia padahal ada misalkan apa baik atau mana. Jadi berarti sing tahu dulu permasalahan untuk ujuk-ujuk hukum atau memberikan konsekuensi. Paham ya? Paham antara hubungan konsekuensi dan restitusi. Jadi kita sebagai guru itu contoh kepada apa? Restitusi. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi ada 5 posisi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Di antaranya apa? Penghukum, terus pembuat rasa bersalah, terus teman, terus pemantau, terus manajer. Kan dulu kita belum tahu ya posisi orang sebagai guru di mana? Apakah sebagai penghukum? Kira-kira kalau kita merefleksikan diri, Bu Erma kira-kira kosong sebagai nota, kira-kira Bu Erma pemantau. Bu Pina, kira-kira kalau posisi kontrol restitusi ini, kira-kira posisinya di mana Bu Pina? Apakah sebagai penghukum, pemantau, pembatas perusahaan atau pemantau? Mengenai itu yang mana? Dari mana? Coba merefleksikan diri, soalnya ilmu berkaitan sekarang tindakan mahasiswa. Biasanya semua. Biasanya kalau bahasa itu sebagai teman, kalau hari sebagai pembuat. Ada yang membuat rasa bersalah, jangan sebagai pemantau manajer.
Jarang-jarang. Karena memang tidak tahu sih tidak serius. Siap. Nah, selanjutnya kalau masih belum paham, berarti kurang cek paham ya di kurang ke sempurna. Nah, selanjutnya ada contoh. Nah, misalkan pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau di sini biasanya tidak memakai sepatu ya. Nah, posisi kita untuk kasus ini biasanya bukan alternatif terbaik ya. Jelas alternatif terbaiknya sebagai manajer. Yang biasa kita lakukan itu yang gimana posisinya? Ya. Kalau boleh gampang biasanya jadi kalau posisi kita sebagai penghubung itu langsung terhadap siswa itu patutnya dalam sekolah lalu berdiri di depan barisan, misalkan seperti itu. Jadi, ini boleh mohon. Jadi kan hal yang spontan yang muncul di titik, namun misalnya dibuat sebagai mereka mungkin wae sebagai teman, mungkin wae. Misalnya kalau Pak Dedi sebagai manajer, mungkin wae melalui kita itu introspeksi diri, posisi kita itu di mana. Nah dari sini kita tahu misalkan dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kalau posisi kita sebagai pemangku, oh berarti kita itu misalkan waktu yang punya sekolah lalu berdiri di depan barisan, berarti posisi kita sebagai pemangku. Kalau tulisan kita menyikapi siswa yang seperti itu. Kalau misalkan kita menyikapi siswa yang seperti itu, kamu sudah mendengar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, berarti jalannya seperti itu. Itu kan posisi kita, kalau seperti itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, terus bagaimana dengan menyikapi kasus yang seperti itu dengan ayo yang tadi buat guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah, mungkin lain kali dapat memperbaiki. Kan jalannya. Jalan. Lebih dominan untuk membuat rasa bersalah kan? Iya. Kemudian ada salah satunya yaitu membuat rasa bersalah. Misalkan beberapa kali guru atau pak guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu, misalkan seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Nah, yang paling akhir namanya itu manajer. Manajer itu lebih kepada penerapan segala sesuatu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita kan jarang-jarang ya menggunakan seperti itu. Hari ini kita sudah tahu bahwa penerapan posisi kontrol yang paling baik itu yang mana? Ya, dulu kemarin kita tidak tahu ya posisi kontrol udah ada di mana dan ada mana. Nah, selanjutnya, ini berhubungan dengan disiplin. Ada kebutuhan dasar manusia. Coba Ifrit baca kebutuhan dasar manusia itu apa? Fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Iya, betul sekali. Nah, dalam ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, rasa menerima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia itu tentunya dan pasti tertanam dalam diri siswa, jadi anak didik kita. Nah, jadi misalnya bertahan hidup itu diantaranya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi
mungkin saja siswa di kelas misalkan maupun di kelas gandeng atau bersih apa rumah apa cici mulai apa rumah. Nah kita itu harus peka apakah siswa tersebut itu tidak memiliki salah satu dari kebutuhan dasar manusianya. Oh misalkan saya masih cici mulai tadi kan sarapan misalkan kan itu merupakan kebutuhan itu ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah di antaranya rasa diterima, dipedulikan, berbagi bersama menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin lain udah tidak sok manakannya di kelas, udah besok secara performa. Ternyata kalau ditanya-tanya mungkin dia itu kurang kasih sayang karena sering mungkin lain kurang piknik bisa. Terus penguasaan. Yang ketiga itu penguasaan itu harga diri guna untuk dianggap mungkin berprestasi diakui dan lain-lain. Ya pastinya di 19 pasti ada ya menemukan siswa seperti ini. Nah itu merupakan emang kebutuhan dasar manusia seperti itu. Kita termasuk kita juga pasti memiliki ini. Ya, kita juga ingin seperti itu. Nah, itu kan termasuk kebutuhan. Jadi kalau ada salah satu kebutuhan tidak tercukupi, ya tentunya masa baru pasti ada efek yang kelihatan ataupun tidak kelihatan dari diri kita. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan macam hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kebebasan mungkin berarti kayak istirahat, mengenai tekanan gitu ya. Diajar sadar misalkan masih sih kakak lagi diajar 10 menit, istirahat. Mungkin lah berarti kudu tos tanya mau ada budak. Jadi tos kamu istirahat apa tos terang dasar apa berarti orang kudu tinggal mau buku. Selanjutnya kesenangan, itu pasti semua juga berhak untuk kesenangannya. Bermain, membuat bisa. Nah itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia dan tidak akan pernah misalnya mengatakan hilang gitu. Karena kebutuhan dasar manusia semua juga pasti memiliki kelima ini. Selanjutnya, dari kelima kebutuhan dasar manusia itu tentunya kita harus dalam pembelajaran itu atau dalam kelas harus memiliki keyakinan. Di sini ada pertanyaan romantik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kurang jelas. Lanjut. Perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini dari ketiga pertanyaan ini kita pasti bisa menjawabnya. Misalkan kalau mengapa kita menggunakan tindakan itu supaya kita tidak terkontaminasinya. Kalau betul terus, mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Salah satunya, kan biasanya yang terlintas di kita itu pertama itu takut polisi. Itu kan peraturan. Nah, kalau keyakinannya lebih ke keselamatan diri kita. Nah, tentunya untuk mendukung motivasi prinsip kembali ke nilai-nilai keyakinan
lebih menggerakkan seorang bagaimana mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sekolah kita tanamkan terhadap diri itu bukan kalian itu takut terhadap aturan, tapi kalian itu harus memiliki keyakinan diri seperti itu. Nah, kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pertanyaan universal, kemudian juga dalam bentuk kalimat positif. Sedikit saja agar diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar tidak terjatuh. Semua kelas dan sekolah dibutuhkan saat membuat. Nah, tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Nah, misalkan kalau saya kemarin itu pertama dalam kegiatan ya pertama pertama masuk kelas orientasi, biasanya yang pertama itu kita membuat jadwal ya, terus membuat organisasi. Nah, kemudian lagi ada membuat kesepakatan kawan. Nah, seperti ini misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kesepakatan kelas itu misalkan tanggung jawab. Jadi nilai yang tertanam di diri siswa itu yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu menghormati orang yang terlibat berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu kesalahan orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Terus bergantian atau menghubungilah orang lain dan juga bersalah. Gunakan masker kesehatan dan keselamatan jangan beralih di kelas atau koridor keselamatan keamanan. Nah, ini merupakan salah satu contoh kegiatan yang mulai di kelas saya. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi tentang peraturan dulu. Kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Nah, kemudian menempelkan keyakinan di kelas supaya dapat terbaca oleh semuanya. Ya. Kemudian, mungkin ini segitiga restitusi. Nah, dari kesekian materi dari disiplin positif, yaitu merujuk pada kegiatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi diantaranya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Diantaranya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalkan kalau kita mengambil anak yang mempunyai masalah, misalkan kelas kedua, misalkan kelas satu. Kalau kita paling adalah pertama kali menstabilkan identitas. Jadi anak yang ditunjuk uang dicairkan di rumah, jadi distabilkan adalah misalkan dengan awal. Dan bapaknya baru kerja masuk nama dulu. Kita salah satu contoh menstabilkan identitasnya. Jadi diberi tenang dulu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah, cuma berlaku untuk alasannya. Kemudian si anak itu diberitahu bahwa kegiatan itu atau hal yang dilakukan itu salah, tidak baik. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kalau itu memberikan pemahaman terhadap bahwa hal yang seperti itu tidak baik, seperti itu. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi siswa itu, jadi siswa itu tidak ujung-ujung dihukum. Jadi tahu dulu permasalahannya, bagaimana solusinya, dan akhirnya ditanyakan keyakinan kelasnya. Bahwa saya itu telah mendapatkan keyakinan kelas karena tidak, misalnya kalau tertanya maka keyakinan kelas
keyakinan kelas kalau berkata kira-kira nilai yang tertanam di siswa bisa bisa tadi mau yang selanjutnya beruntung. Ini paling terakhir yaitu mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Siap ya? Siap. Semuanya siap kan? Siap. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan ataupun salah dalam menyampaikan. Berhubung saya itu masih calon anggota calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Dan saya mohon maaf, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.